Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lanjutan dari praktikum pemrograman mobile yang selanjutnya. Jadi yang minggu lalu kita sudah sampai sini. Memindahkan ini. Jadi misalnya ada 2 page, kita klik yang sign up, nanti akan muncul halaman sign up. Ketika ada tombol back di sign up, kita berarti akan kembali ke login. Nah, sekarang kita membahas tentang tombol login ini. Nah, tapi yang tombol login ini kita akan menggunakan fungsi. Jadi akan ada logika yang akan kita gunakan di dalam login. Terus kemudian ada yang namanya message box. Jadi yang akan muncul ketika tombol login ini diklik, nanti akan muncul yang namanya message box. Bagaimana caranya kita membuat? Jadi kita balik ke Visual Studio, kemudian Visual Studio Code-nya kita masuk ke yang login 1 page.ts. Ini adalah fungsi-fungsi yang akan kita gunakan di dalam tombol login, terutama yang page login ya. Oke, kita mulai. Jadi untuk bisa membedakannya adalah kalau kalian bahas tentang yang login 1.page.html itu adalah tentang tampilannya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, sedangkan kalau misalkan tentang logika, fungsi-fungsi, itu kalian ke yang bagian TS. Jadi ini kita lanjutkan, import, kita alert. Terus kemudian Oke, jadi untuk yang import alert itu nanti akan berfungsi ketika kita pengen menambahkan message box. Kemudian untuk yang import router ini adalah seperti dari router link yang kita gunakan sebelumnya. Setelah import, kita masuk ke konstruktor. Oke, terus kemudian kita di konstruktor ini kita buat variabel. Nah, variabelnya yang kita gunakan ada 2. Kemudian masuk ke controller, kemudian bikin lagi yaitu router. Jadi untuk alert ini adalah untuk message box-nya, kalau router adalah untuk berpindah halaman ya, page. Kemudian kita pilih secara berubah string.
Jadi ini maksudnya adalah kita bikin fungsi untuk show alert. Jadi dalam alertnya itu nanti message box-nya itu berarti ada yang namanya header, ada message-nya, terus kemudian ada buttonnya tulisannya adalah oke. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian login. Sinkronisasi ya. Login. Koma. Kemudian ada konsolnya. Begitu munculnya mau dipindah kemana? Jadi kalau misalkan loginnya sudah berhasil, nah kira setelah message box itu keluar, yang muncul itu ada halaman berapa. Jadi yang kita buat halamannya adalah yang home ya. Kita buat yang home. S. Coba kita sini. Belum bisa ya. Tadi itu masih belum bisa masuk, jadi login belum bisa masuk, jadi masih belum berfungsi ya yang tadi yang ini logika Glotka yang ada di sini. Jadi karena itu kita balik ke yang login 1, kita masuk ke login, ke button yang login. Jadi sebenarnya kita juga bisa langsung menggunakan langsung router link begitu ya, tapi kan kalau emang seperti ini jadinya tidak ada cara lain, tapi kita bisa juga dengan cara yang lain dengan menggunakan yang dengan .ts tadi. Jadi kita coba untuk yang login itu ada di sini. Kemudian AS dulu. Ternyata untuk yang routernya sudah bisa, tapi seharusnya kan harusnya ada muncul ini ya message box-nya ya. Coba oke, satu tadi kan ada show alert-nya. Nah, ini masih belum muncul. Sekarang kita cek kenapa seperti itu. Coba.
seperti itu. Kita coba. Seperti ini distributornya, yang ini sudah berjalan. Nah, tapi yang show alertnya masih belum bisa. Ctrl S, lanjut. Kita login. Nah, akan muncul seperti ini. Nanti message box-nya sudah keluar. Kita udah berpindah halaman juga udah berhasil. Sekarang coba kalau misalkan di sign up ya. Pakai ini. Kemudian TS juga kita pindah. Kopas saja. Logout 1.base.ts. Berarti logout 1. Importnya copy aja. Terus kemudian sign up berhasil. Di halaman sign up, kita sign up. Oke, sign up berhasil, dia akan kembali ke home gitu kan. Oke. Jadi hasil dari kita hari ini dua pertemuan ya. Login berhasil. So kita mencet yang sign up, akan kembali ke sini, terus nanti sign up berhasil. Kalau mau yang jadi sign up,
ke back, berarti dia kembali ke login. Tapi biasanya kan begitu kita sign up, kemudian kita sign up, kembalinya adalah bukan ke home, tapi dia ke login. Seperti ini, pindah ke login 1. Oke, terus kemudian di sign up, berhasil, sign up, back. Oke, jadi seperti itu adalah tentang apa namanya, jadi dari pembelajaran hari ini kita sebenarnya dari Ionic itu sudah ada fungsi namanya router link untuk berpindah page, tapi saya memberikan contoh menggunakan caranya menggunakan router link, atau bisa juga bagaimana kita dengan membuat ini apa namanya, codingannya sendiri untuk berpindah halaman. Jadi itu sampai situ saja dulu, nanti akan kita lanjutkan lagi. Jadi jangan sampai hilang dulu aplikasinya ini, kita akan lanjutkan minggu depan bagaimana kita menyambungkan dengan database. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.